Setelah berjam-jam pertempuran tanpa henti, akhirnya gelombang serangan monster itu berakhir. Keheningan perlahan kembali menyelimuti daratan yang sebelumnya dipenuhi raungan, ledakan, dan suara benturan yang memekakan telinga. Tubuh-tubuh monster berserakan di berbagai arah, sementara udara dipenuhi bau tanah hangus dan sisa energi yang masih bergetar tipis. Zero berdiri diam beberapa saat. Ia memejamkan mata, merasakan sekelilingnya. Tak ada. Tak satu pun aura monster tersisa. Perlahan ia membuka matanya kembali. Waktu yang terbuang sudah terlalu banyak. Ia tak ingin menunda lagi, bahkan sedetik pun, untuk mencapai tujuannya. Tanpa berkata apa-apa, Zero kembali melangkah. Langkahnya melewati medan yang hancur, reruntuhan batu, dan bekas kawah hasil pertarungan panjang. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa sesuatu memanggilnya dari kejauhan, sesuatu yang selama ini ia cari. Tak lama kemudian, sosok itu mulai terlihat. Di balik kabut tipis dan siluet pegunungan yang retak, berdiri sebuah struktur raksasa yang bahkan dari kejauhan sudah memancarkan tekanan mengerikan. Jadi, akhirnya ketemu juga. Mata Zero menyipit. Apa yang selama ini ia cari kini terlihat jelas di hadapannya. Dan entah kenapa, semakin dekat ia melangkah, semakin kuat firasat buruk itu muncul. Langkah kaki Zero bergema pelan di padang tandus yang sunyi. Di hadapannya berdiri kastil raksasa itu, lebih tepat disebut benteng dunia lain. Dinding hitamnya menjulang seperti gunung, menembus awan gelap di langit. Aura merah gelap menyelimuti seluruh bangunan itu, berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Semakin dekat Zero melangkah, semakin berat udara di sekitarnya. Tanah retak. Langit bergetar. Dan saat ia melewati gerbang luar yang ukurannya bahkan lebih besar dari gunung kecil, suara itu muncul. Suara yang tidak datang dari satu arah. Suara itu datang dari segala arah. Menggelegar. Dingin. Tua. Setiap getarannya terasa seperti menghancurkan ruang itu sendiri. Orang biasa mungkin sudah jatuh tersungkur. Bahkan prajurit terkuat mungkin akan kehilangan akal hanya karena mendengarnya. Namun Zero tetap berdiri. Matanya tetap tenang. Lalu suara itu kembali berbicara. Jadi, kau akhirnya datang. Keheningan sesaat. Kemudian seluruh kastil bergetar. Kita adalah saudara. Mata Zero sedikit terangkat. Suara itu melanjutkan. Kita tercipta dari esensi alam semesta itu sendiri. Aura merah gelap di kastil mulai berdenyut semakin kuat. Aku tercipta dari esensi matahari. Dan kau tercipta dari esensi siang dan malam. Angin dingin tiba-tiba berhenti. Bahkan dunia seakan menahan napas. Kau adalah keberadaan yang seharusnya tidak ada. Keberadaan yang berada di antara dua sisi yang saling bertentangan. Tidak stabil. Tidak terkendali. Dan karena itulah, suara itu berubah lebih berat. Lebih dalam. Lebih mengerikan. Kau seharusnya menjadi senjata rahasia milik Tuan. Senjata yang diciptakan untuk mengakhiri umat manusia. Untuk pertama kalinya, tangan Zero yang memegang pedang bergerak sedikit. Suara itu tidak berhenti. Namun ada kesalahan. Dua manusia menemukanmu lebih dulu. Bayangan samar muncul di udara. Sosok pria dan wanita. Wajah mereka kabur. Tetapi terasa hangat. Mereka menemukan esensi siang dan malam sebelum proses penyempurnaan selesai. Mereka mengambilmu. Mereka memasukkan esensi itu ke dalam tubuh anaknya. Dan suara itu terdengar seperti sedang menahan sesuatu. Marah. Atau mungkin kecewa. Mereka memberimu nama. Mereka memberimu keluarga. Mereka menjadikanmu. Aura putih kebiruan tipis mulai muncul di sekitar tubuh Zero. Berbanding terbalik dengan aura merah kastil. Pelindung manusia. Keheningan kembali turun. Lalu suara itu mengucapkan satu kalimat terakhir. Sekarang katakan padaku, saudaraku. Apakah kau datang untuk kembali pada tujuanmu yang sebenarnya? Atau menghancurkan semua keluarga yang tersisa milikmu? Zero tetap diam. Namun untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang itu dimulai. Matanya perlahan terbuka. Keheningan menyelimuti aula raksasa itu.
Aura merah gelap memenuhi setiap sudut kastil, menekan udara seperti beban yang mampu menghancurkan gunung. Sosok besar di atas sana menatap Zero dengan mata merah menyala. Menunggu jawaban. Zero berdiri diam. Pedang di tangannya memancarkan cahaya putih kebiruan yang kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Rambut putihnya bergerak pelan tertiup arus energi yang berputar di dalam ruangan. Lalu, Zero mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang. Tidak marah. Tidak ragu. Aku adalah diriku sendiri. Suara Zero tidak keras. Namun cukup untuk membuat seluruh aula yang luas itu bergetar pelan. Aku bukan bagian dari manusia. Cahaya putih kebiruan di tubuhnya mulai menyebar. Dan aku juga bukan bagian dari kalian. Aura merah gelap dari kastil mulai beradu dengan cahaya di sekitar tubuh Zero. Lantai batu retak. Pilar-pilar raksasa bergetar. Namun Zero tidak bergerak sedikit pun. Aku tidak berdiri untuk salah satu pihak. Aku tidak membela manusia. Dan aku juga tidak membela kalian. Ia menggenggam pedangnya lebih erat. Untuk sesaat, bayangan dua sosok muncul di benaknya. Dua orang yang memberiku nama. Rumah. Dan alasan untuk tetap hidup. Suara Zero menjadi lebih dalam. Lebih tegas. Tapi mereka, orang yang kupanggil ayah dan ibu. Mereka memberiku kehidupan. Cahaya putih kebiruan meledak lembut dari tubuhnya, menerangi aula yang dipenuhi aura merah. Nyawaku adalah milik mereka. Dan selama aku masih berdiri, ia mengangkat pedangnya perlahan. Ujung pedang itu mengarah lurus ke hadapan sosok raksasa tersebut. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi semua yang mereka cintai. Keheningan. Lalu seluruh kastil bergetar. Seolah tempat itu sendiri baru menyadari. Senjata yang seharusnya menghancurkan dunia telah memilih jalannya sendiri. Aura merah gelap yang memenuhi seluruh kastil tiba-tiba berubah liar. Dinding-dinding raksasa bergetar. Pilar hitam retak. Langit merah di atas benteng seolah terbakar. Sosok besar di balik lautan aura merah itu perlahan berdiri. Matanya yang menyala seperti bara menatap lurus ke arah Zero. Kemarahannya terasa seperti bencana alam. Lalu suara menggelegar itu kembali memenuhi seluruh ruang. Jadi itu pilihanmu? Aura merah meledak ke segala arah. Tanah di bawah kaki Zero retak hingga puluhan kilometer. Kalau begitu, sosok itu membuka kedua tangannya. Api merah gelap mulai berputar mengelilingi tubuhnya. Aku adalah Ardagan. Api semakin membesar. Panasnya membuat udara terdistorsi. Sang api abadi. Seluruh kastil bergetar hebat. Bahkan langit di luar berubah merah pekat. Suara Ardagan berubah menjadi raungan penuh murka. Dan aku akan memusnahkanmu dari dunia ini, Zero. Ledakan besar terjadi. Aura api abadinya meledak. Gelombang panas merah gelap menyapu seluruh aula kastil. Lantai runtuh. Gerbang raksasa hancur. Dari lingkaran api raksasa yang terbentuk di belakang Ardagan, sesuatu mulai bergerak. Perlahan. Berat. Menakutkan. Dua mata merah raksasa terbuka dari dalam lautan api. Kemudian muncul sebuah tangan sebesar menara. Lalu kepala. Lalu tubuhnya. Monster raksasa itu berdiri begitu tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh puncak kastil. Tubuhnya dipenuhi retakan magma merah gelap. Setiap napasnya mengeluarkan badai panas. Tekanan keberadaannya saja membuat tanah runtuh. Monster kelas Raja Dewa. Level 160. Makhluk yang keberadaannya sendiri terasa seperti bencana. Ardagan tersenyum tipis dari balik kobaran api. Tunjukkan padaku. Apakah pelindung manusia mampu bertahan menghadapi kehancuran? Di tengah lautan api merah, cahaya putih kebiruan di tubuh Zero kembali muncul. Kecil, tenang, namun tidak padam. Di berbagai penjuru bumi, keheningan mulai berubah menjadi kepanikan. Layar-layar raksasa di kota. Markas militer. Pos pertahanan. Bahkan perangkat komunikasi pribadi. Semuanya menampilkan siaran langsung dari benteng merah gelap itu. Dan semua orang melihat hal yang sama.
Monster raksasa yang berdiri di hadapan Zero. Makhluk yang bahkan hanya dengan keberadaannya saja membuat langit berubah warna. Wajah-wajah penduduk bumi perlahan kehilangan harapan. Anak-anak berhenti menangis. Orang dewasa berhenti berbicara. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat sesuatu yang terasa mustahil untuk dilawan. Raja Dewa. Level 160. Dalam legenda tertua sekalipun, tidak pernah ada catatan tentang keberadaan setingkat itu. Para pemburu veteran terdiam. Para ilmuwan kehilangan kata-kata. Bahkan orang-orang yang selama ini percaya pada keajaiban mulai merasakan putus asa. Sementara itu, di pusat komando aliansi bumi, puluhan layar hologram terus berkedip merah. Para petinggi aliansi menatap data yang terus berubah dengan wajah pucat. Beberapa dari mereka berkali-kali mengusap keringat di dahinya. Bukan karena panas, tetapi karena takut. Karena mereka tahu satu fakta yang jauh lebih mengerikan. Zero belum bisa menggunakan bahkan 1% dari potensi penuhnya. Meski memiliki bakat Raja Dewa, kekuatan yang selama ini ia tunjukkan hanyalah serpihan kecil. Dan sekarang, bahkan serpihan itu harus menghadapi monster yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba, alarm kiamat berbunyi. Bukan di satu kota. Bukan di satu negara. Tetapi di seluruh dunia. Sirene merah menyala di berbagai wilayah. Perintah darurat tingkat tertinggi dikeluarkan. Semua pasukan aliansi bumi yang bertugas di luar wilayah inti segera kembali. Ulangi. Seluruh unit luar segera ditarik pulang. Pesawat tempur berbalik arah. Armada luar angkasa mengubah jalur. Pos perbatasan ditinggalkan. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya aliansi bumi, mereka menghentikan seluruh operasi. Karena satu kenyataan mulai diterima semua orang. Jika Zero kalah, mungkin tidak akan ada lagi hari esok. Sirene darurat menggema di seluruh dunia. Bukan lagi peringatan biasa. Bukan lagi status siaga. Ini adalah protokol kepunahan. Pemerintah dari berbagai negara mengeluarkan perintah yang sama. Seluruh warga segera memasuki bunker perlindungan. Ulangi. Seluruh warga segera menuju zona evakuasi. Di berbagai kota, kubah pertahanan raksasa mulai aktif. Lapisan energi transparan menutupi langit. Mode pertahanan ekstrim dinyalakan. Cadangan energi dunia mulai dialihkan. Untuk pertama kalinya, seluruh peradaban manusia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun tidak semua orang menuju bunker. Di banyak aula kota, lapangan pusat, tempat perlindungan umum, masih ada orang-orang tua yang duduk diam menatap layar raksasa. Mereka menyaksikan siaran langsung itu. Wajah mereka lelah. Tetapi tenang. Seorang kakek tersenyum kecil sambil memandang layar. Kami sudah tua. Seorang nenek di sampingnya mengangguk pelan. Kalau keadaan benar-benar buruk, biarkan yang muda mendapat kesempatan lebih dulu. Beberapa dari mereka memilih tetap tinggal. Bukan karena tidak takut, tetapi karena mereka merasa generasi berikutnya lebih berhak bertahan. Di seluruh dunia, jutaan orang hanya bisa menatap layar dan berdoa. Sementara itu, di benteng merah gelap, pertarungan akhirnya dimulai. Zero berdiri di tengah lautan api merah dan reruntuhan. Tubuhnya masih diselimuti cahaya putih kebiruan. Naga cahaya berputar di belakangnya. Namun di dalam dirinya, ia menyadari satu hal. Ia bahkan belum mampu menggunakan 1% dari kekuatannya. Tetapi tidak ada pilihan. Kalau ia mundur, dunia di belakangnya akan hancur. Zero menarik napas. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri. Tanah pecah. Udara terbelah. Dalam sekejap, ia melesat seperti kilatan cahaya menuju Ardagan. Targetnya jelas. Mata. Satu serangan cepat. Satu kesempatan. Pedangnya bergerak lurus ke depan. Namun, mata merah Ardagan menyipit. Senyumnya muncul. Terlalu lambat. Mulut raksasa itu terbuka. Dan dunia berubah merah.
Semburan api raksasa keluar seperti matahari yang meledak. Zero tidak sempat menghindar sepenuhnya. Tubuhnya tertelan lautan api. Lalu, tubuh Zero terpental. Melewati menara runtuh. Menghancurkan gunung batu. Menerobos beberapa kilometer reruntuhan. Hingga akhirnya berhenti setelah menghantam tanah keras. Keheningan. Asap mengepul. Zero perlahan bangkit. Tangannya gemetar. Tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya sejak tiba di benteng itu, ia menyadari sesuatu. Perbedaan kekuatan mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Asap merah dan debu hitam perlahan menghilang. Di tengah kawah raksasa hasil benturan itu, Zero masih ada. Tetapi tubuhnya tidak lagi seperti sebelumnya. Kaki kirinya patah. Sulit digerakkan. Setiap kali ia mencoba berdiri, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Lebih buruk lagi, beberapa tulang di punggungnya remuk akibat hantaman dan gelombang panas dari serangan Ardagan. Napasnya berat. Setiap tarikan udara terasa seperti ribuan jarum menusuk tubuhnya. Tubuhnya goyah. Hampir jatuh. Namun sebelum benar-benar tersungkur, Zero menancapkan pedangnya ke tanah. Pedang itu menjadi satu-satunya penyangga agar tubuhnya tetap berdiri. Aura putih kebiruan di sekelilingnya masih ada. Tetapi jauh lebih redup. Di kejauhan, Ardagan menatap pemandangan itu. Lalu tertawa. Suara tawanya mengguncang langit merah. Hahaha. Api merah hitam berputar di sekeliling tubuh raksasa itu. Lihat dirimu sekarang, Zero. Aku akan memberimu akhir yang sangat mengerikan. Ardagan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah runtuh. Sementara itu, di seluruh dunia, orang-orang masih menatap layar raksasa. Aula kota penuh sesak. Bunker dipenuhi manusia yang diam. Tak ada yang berbicara. Mereka hanya melihat sosok putih kecil di layar, yang kini hampir tidak bisa berdiri. Seorang anak menggenggam tangan ibunya. Zero bakal menang kan? Ibunya tidak menjawab. Karena ia sendiri mulai kehilangan keyakinan. Para penonton yang menyaksikan siaran langsung itu mulai menangis. Ada yang menunduk. Ada yang memalingkan wajah. Ada yang berkali-kali mengusap air mata yang tidak berhenti jatuh. Mereka semua merasakan hal yang sama. Harapan mereka mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Di tengah dunia yang hampir menyerah, Zero tetap berdiri. Meski hanya ditopang satu pedang. Meski tubuhnya hampir hancur, ia masih belum jatuh.